Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 26 Desember 2025 merupakan pesta Santo Stefanus, martir pertama. Bacaan dan mazmur dibawakan oleh Sisilia Ira dan renungan ditulis oleh Stefanus Joko Triantoro. Selamat menekuni sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Putramu Yesus Kristus telah menjadi sabdamu yang hidup. Sabda yang menjadi pedoman keselamatan dan hidup kami. Terima kasih Bapa atas segala rahmat yang sudah Kau curahkan kepada kami, sehingga kami dapat mendengar dan ingin melaksanakan sabdamu pada hari ini. Berkatilah kami, sehingga sabdamu menjadi jiwa bagi pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 6, ayat 8-10, dilanjutkan bab 7, ayat 54-59. Sekali peristiwa, Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota jemaat ini adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Mereka tampil bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmat Stefanus dan Roh Kudus yang mendorong dia berbicara. Mendengar semua yang dikatakan Stefanus, para anggota Mahkamah Agama sangat tertusuk hatinya. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sementara dilempari, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Demikianlah sabda Tuhan. Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku. Oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Ke dalam tangan-Mu, Tuhan, ku serahkan
bersorak-sorai dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku. Ke dalam tangan-Mu, Tuhan, ku serahkan nyawaku. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku, dan bebaskanlah dari orang-orang yang mengejarku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Ke dalam tangan-Mu, Tuhan, ku serahkan nyawaku. Haleluya, 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 haleluya. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 10 ayat 17 sampai 22. Pada waktu mengutus murid-muridnya, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Karena aku, kamu akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berbicara, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan menyerahkan anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Memperjuangkan kebenaran dari Allah. Renungan dibawakan oleh Maria Clara. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat Hari Raya Natal. Semoga damai kasih Natal selalu beserta kita semua. Hari ini kita tentu masih diliputi suasana sukacita Natal. Namun pesan bacaan-bacaan hari ini terkesan bertolak belakang dengan suasana Natal yang penuh kegembiraan dan damai sejahtera.
Bacaan pertama mengisahkan Santo Stefanus yang dengan berani menyuarakan kebenaran Allah, walaupun konsekuensinya harus menerima siksaan sampai mati. Sementara dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus mengingatkan tentang kesulitan yang akan dihadapi sebagai murid dan pengikutnya yang setia, agar kita selalu waspada, kuat, dan berani. Mengapa demikian? Gereja menempatkan pesta Santo Stefanus tepat 1 hari setelah perayaan Natal 25 Desember dengan tujuan menyadarkan kita akan arti perayaan Natal yang sesungguhnya. Natal menjadi saat kita menyambut dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai pedoman langkah hidup dan karya kita. Kita diarahkan untuk hidup menurut kehendak Tuhan dan berusaha menjadi alatnya untuk mengusahakan semakin bertumbuhnya kasih Allah di lingkungan kehidupan kita. Tentu hal ini tidak mudah. Banyak masalah kehidupan yang kita hadapi yang kadang membuat kita bimbang dan ragu akan kehadiran Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kisah hidup Santo Stefanus disampaikan sebagai teladan bagi kita, bahwa kita harus berani berpegang teguh pada iman kita kepada Tuhan Yesus di tengah kondisi dunia saat ini, dengan begitu banyaknya informasi yang membuat bingung dan tidak karuan. Apalagi melalui media sosial yang sering penuh dengan berbagai kepentingan tersembunyi yang menyesatkan. Seperti Santo Stefanus, kita diajak untuk tetap setia mengikuti Tuhan Yesus, walaupun harus mengalami berbagai kesulitan. Setiap saat kita bergulat dengan banyak persoalan dan beban hidup serta godaan. Kadang kita dihadapkan pada masalah yang menuntut kejelasan sikap kita. Apakah berani mengutarakan kebenaran atau diam saja karena takut? Tidak mau ikut terlibat agar tidak diasingkan atau dimusuhi. Seharusnya kita memilih berani untuk mengutarakan kebenaran, walaupun resikonya berat dan mengerikan. Maka tidak jarang akhirnya kita lebih memilih bersikap diam saja. Tuhan Yesus mengingatkan agar kita tidak takut, khawatir dan cemas, sebab jalan hidup seorang murid akan selalu disertai dan dibimbing oleh gurunya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Ia telah berjanji kepada kita akan selalu memberi karunia perlindungan dan bimbingan yang dibutuhkan dalam menghadapi setiap resiko pewartaan Injil. Dalam Injil, Yesus menyampaikan begini, "Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu." Nah, beranikah kita menjadi murid Kristus sejati yang berani menghadapi segala resiko dalam mewartakan kebenaran Allah? Belajar dari Santo Stefanus, kita diharapkan memiliki semangat kemartirannya,
agar kita mampu menyampaikan kabar sukacita dan kebenaran Allah di lingkungan tempat kita hidup, baik dengan perkataan dan perbuatan kita yang dipenuhi semangat cinta kasih Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, bimbinglah kami untuk menjadi pengikut-Mu yang setia, yang berani menyuarakan kebenaran-Mu, walaupun kami harus menerima segala macam kesulitan. Kami percaya Engkau akan selalu mendampingi kami dalam mewartakan kabar sukacita, agar kasih karunia-Mu dirasakan oleh semakin banyak orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.